kita tahu juga Paradise yang biasanya diisi oleh 2 tim. Kali ini tidak ada penghuninya sama sekali, membuat kita bertanya-tanya siapa yang nantinya akan coba turun di Paradise. Dan ini dia, pesawat sudah diterbangkan di mana ternyata dari area sebelah kanan Hatin menuju ke area sebelah kanan Camp Charlie di sebelah kiri Dok. Membuat tim-tim sebenarnya apapun garis pesawatnya, dari jalur manapun garis pesawatnya, semua bisa mencapai ke kotanya masing-masing atau ke drop zone-nya masing-masing. Betul, ini fair banget sih. Dan balik lagi untuk Sunhawk sih, gue rasa Sunhawk untungnya bagi tim-tim, Sunhawk kan tuh 2x2. Tapi kalau diperhatikan, Sunhawk itu pulaunya dikelilingi air. Ya. Jadi realnya Sunhawk itu nggak 2x2 menurut gue pribadi. Lebih ke mungkin 1,8 kali 1,8. Kurang lebih ya. Betul. Dan itu menurut gue membuat tim-tim lain lebih cepat untuk nyampe ke arah kota mereka. Tapi ternyata bukan GD yang berperang lawan tim DX atau BN. Hanya malah VPE yang turun dan langsung menumbangkan 2 player dari tim Baon United. Kali ini kita bakal lihat pergerakan juga mereka pelan-pelan mulai maju ke arah depan. Tapi VPE menyebar dengan cukup rapi, sudah menumbangkan 2 player. Bahkan White ke belakang ke arah lobby, Capone langsung dijepit dari 3 angle yang berbeda. 3, 4 lawan 1 bahkan. Tinggal seorang Capone sendirian. Ya, Capone akan coba diincar, juga sudah ketahuan di mana posisinya, melakukan proning terlebih dahulu. Namun Ravenclaw bersama dengan pemain-pemain Vampire nampaknya akan coba melakukan looting lagi kali ini karena bahkan ada satu yang harus segera melakukan healing, itu dia healing sedang dilakukan. Namun Capone terjebak di area tersebut. Fluket sudah melakukan TPP juga untuk melemparkan granat terlebih dahulu menuju ke arah compound yang didiami seorang Capone. Dilemparkan harusnya kali ini, namun tidak, itu bukanlah kokangan granat, hanya sebuah pick-pick saja yang dilakukan. Maju ke arah depan, Ravenclaw menjadi pemain terdepan kali ini, maju ke arah ruangan dari seorang Capone. Harusnya ketemu 1, 2, 3, dijaga dengan sebuah DBS. Ini dia, senjata close combat yang pastinya sangat-sangat menakutkan sekali. Betul, tapi Capone punya kesulitan karena dia harus ngejaga 2 pintu sekaligus kali ini. Dan jadi NFT, gue rasa mereka mendengar nih arah teman-teman akan dilontarkan, tapi sebelum mereka bisa maju ke arah Paradise, mereka bakal harus nge-clear ke arah tim Infinity terlebih dahulu. Tapi Capone dapat 2 DBS yang mengerikan kali ini, terus diincar. Kiri kanan semua ruangan dijaga. Kali dapetin korban lagi 3 orang. Clutch is real, clutch is real, clutch is not real. Untuk seorang Capone dapetin 3, hampir clutch 4. Tapi baik lagi, hampir tidak pernah lah cukup. Ya, sayang sekali Capone. Kehilangan momen-momen di akhir sehingga tidak bisa mendapatkan sebuah clutch ke arah pemain-pemain dari Vampire. Sedikit lagi Capone dengan DBS, dan kita melihat kali ini Mika OP akan coba dicari, akan coba diincar dengan M249 yang didapatkan oleh seorang 20. 106 peluru disiapkan, namun reload padahal masih ada 106 peluru. Betul, tapi lihat kali ini bakal lihat dari APG langsung mengirim 1 orang maju ke arah depan. 2 bahkan kali ini maju ke arah depan untuk coba menumbangkan player-player dari tim Axis. Di mana Mika cabut, Foki dikorbankan kali ini dalam upaya coba untuk menumbangkan player dari tim APG. Zero sudah maju ke arah depan, sudah tahu posisi Foki, mendengar TP juga, bakal lompat ke arah atas batu, spray dengan UMP. Foki hanya punya 1 batu sebagai cover, tertumbangkan dan harusnya langsung dipulangkan ke arah lobby di awal-awal. Ya, bahkan di end dengan sebuah panci oleh seorang hero kali ini. Ada sebuah tembakan-tembakan menuju ke arah crate dari Foki juga. Looting dilakukan kali ini oleh pemain-pemain dari tim APG. Angkor Esport maksud saya. Dan kita melihat juga ini dia dari sisi lain, Axis. Seorang Faris berlari-lari saja, dan inilah yang terjadi di Sunhawk kita. Ternyata sangat cepat temponya. Inilah yang terjadi di Sunhawk kita, ternyata sangat cepat temponya di awal-awal di early game kita, baru menit yang ketiga menuju menit yang keempat. Tapi fight sudah terjadi setidaknya di 3 tempat yang berbeda. Betul, Infinity kehilangan Nuzi tadi dari tim BN, kehilangan 4 member mereka. Dari Axis kehilangan 1 member mereka. Dan kalau diperhatikan di weekday juga ketika bermain Sunhawk, Axis itu memang ngambil drop yang cukup riskan. Mereka tempel ke Charlie, ada tim RRQ. Mereka tempel ke Nakam, ada tadi dari APG. Emang resiko gitu, dan biasanya tim RRQ juga tim APG kan misalnya skip 1 ya udahlah nyantai, ada yang kosong gitu. Tapi di Super Weekend mereka bakal selalu bertemu dengan 2 tim yang ngejepit mereka. Kanan ada RRQ, kiri ada APG. Kalau misalnya better keluar dari painan, mereka juga bakal sulit maju ke arah depan. So, ini dia PR dari tim Axis. Gimana mereka bisa maksimalin Sunhawk dengan jepitan dari berbagai tim. Ya, tapi kalau kita melihat ternyata Red Face berdekatan sekali, bertetangga kali ini dengan seorang Spavel dari NFT. Sesuatu yang tidak kita ingin lihat sebenarnya, namun inilah yang terjadi. Karena dengan keadaan seperti ini bisa saja ada HBD yang terjadi, dan tampaknya Red Face tidak sadar kalau di area ini, di komplek perumahan ini ada tim lain. Ada Spavel, tapi Spavel melakukan proning, harusnya ada suaranya juga.
Apakah terdengar oleh seorang Red Face? Belum terdengar karena Red Face masih begitu percaya diri untuk masuk ke dalam compound-compound yang ada di sini. Betul, kita bakal lihat kali ini Red Face bakal berhadapan dengan Swavel. Dan ternyata kalah timing bukan berarti kalah momennya. Sudah dari seorang Red Face langsung ngeflick dapetin korbannya dan dengan keadaan yang cukup low bisa melakukan healing kali ini. Jujur, tim EVOS jarang ngambil looting ke belakang. Wow. Gue berapa kali melihat untuk di weekday, itu tim EVOS jarang ke belakang-belakang dari camp Bravo. Makanya kaget nih NFT kok tiba-tiba EVOS ke belakang. Nah ini dia sesuatu yang juga perlu diperhatikan saat kita bermain di scene kompetitif, pastinya sebuah perubahan-perubahan kecil dalam game atau saat kita bermain membuat perubahan besar dalam tim-tim lain juga harus melawan tim kita saat seperti EVOS yang mereka lakukan. Dari tim Varifals menerapkan teori ini ya, teori defensif. Tapi lihat dari TS, pede banget mereka. Nabrak ke arah compound dari tim RRQ, tapi untungnya tidak sampai tertumbangkan. Karena memang angle shoot dimiliki RRQ sangat terbatas. Tapi dengan informasi ini TS tahu, di bawah ada orang. Ya. Kalau kita knock-in, kita majuin. Dan tadi sangat pintar sekali kalau kita lihat ya, ke tembakan yang dilakukan oleh seorang Voldemort gak ngincer kepala dari pemain tim Secret tersebut, tapi bannya dulu. Iya, bannya. Itu adalah sesuatu yang juga perlu diperhatikan saat kita bermain di scene kompetitif karena aim assist off sehingga banyak player sekarang ngincer ban dulu daripada kepalanya langsung. Betul, karena kalau ngincer kepala kan kecil banget tuh. Iya. Apalagi kalau mobilnya gerak, kepala juga gerak. Kalau ban itu nggak beda-beda jauh berubahnya. Betul, kenapa tadi Voldemort seakan nembaknya tuh ke bawah, memang dia nggak ngincer orangnya, dia ngincer mobilnya dulu, bannya dulu yang diincer supaya saat bannya meledak atau meletus mungkin ngepot sehingga ada kesempatan dia bisa nembakin pemainnya. Apalagi kalau bisa ngebait temennya. Nah, itu temennya dia. datang, Sanhok barbar, tidak jadi. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Muncul first aid, muncul meta-meta, diem di rumah. Tapi ya Sanhok gitu. Banyak sekali cara untuk menang dan memang paling efektif itu ke tengah ambil rumah atau healing. Ya. Biasanya untuk mayoritas tim. Tapi ada juga tim-tim yang pede untuk mengambil langkah-langkah berbeda. Seperti VPE, main di pinggir-pinggir zona. Kayak GD zaman dulu mainnya. Betul. Pinggir zona nge-clear dengan sangat rapi dan it works gitu. Bahkan VPE sudah mengantongi 5 elim, 4 dari awal, 1 dari pick off. Ya, dan sebenarnya setup-setup seperti defensif itu juga sesuatu yang bukan bisa dikatakan nggak salah, itu adalah sesuatu yang benar karena beberapa momen gak ngapa-ngapain adalah hal yang terbaik gitu untuk momen-momen tertentu sehingga ada beberapa tim yang memang kalau dilihat kenapa tim ini gak ngapa-ngapain karena ya dia gak perlu ngapa-ngapain juga, dia punya tempat yang aman, dia gak dikejar oleh Blue Zone juga, gak ada fight yang harus dilakukan juga. Jangan sampai dia malah membuat sebuah keadaan yang membuat timnya rugi. Betul. Mencoba-coba fight, nantangin tim-tim lain ternyata malah di-push dan jadi sesuatu yang berbahaya untuk timnya malah susah gitu. Mending ya kalau nggak ngapa-ngapain bisa ya mending nggak ngapa-ngapain. Betul, karena sebuah pepatah kata mengatakan semua itu ada waktunya. Nah semua ada waktunya. Kalau memang saatnya lagi main pasif, ya main pasif itu jangan bersuara, bikin orang lupa sama kita, ready aja untuk HBD gitu. Ya. Ada momen ya, daripada kita nembak, tiba-tiba ada yang nyamperin kita, kendaraan kita dibocorin semua, kan ya jadi kerugian buat kita. Betul. Tapi ada momen juga di mana kita emang harus nge-clear. Ada momen juga di mana kita harus sebatas ke knock-in aja. Cari waktu untuk misalnya knock-in kita gerak, nggak usah di end, nggak usah di fight. Ya. Semua tuh ada momen, dan kalau tanya kapan momen kita main pasif, kapan momen kita main nge-clear, semua tergantung. Makanya player dengan pengalaman lebih banyak pasti juga menjadi pemain yang lebih hebat. Ya itu dia yang membuat tim-tim ini, kalau kita lihat ada beberapa tim yang memang mendatangkan pemain dengan pengalaman yang cukup banyak dan dipadu-padakan seperti yang tadi sudah kita bahas, dipadu-padakan dengan pemain-pemain baru. Supaya pemain baru ini juga akhirnya terinfluence dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh beberapa senior-seniornya gitu. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini di Blue Zone adanya pertempuran juga yang mulai terjadi di antara tim Eagle dan juga tim MSC. Di mana MSC kehilangan 2 player mereka, tapi Chopper terlihat dari area rumah. Sempat terkena peluru panas juga, tapi bisa menutup angle kembali. Dari para Jin masuk ke arah Blue Zone lagi, bertempur kembali dengan tim MSC yang terus nahan sakitnya Blue Zone. Zona pun sudah nutup zona keempat dan ini damage-nya gede banget. Ya akan sangat sakit pastinya untuk ditahan dan jarak dari Eagle Esports jauh sekali mereka menuju ke dalam circle-nya dan saat mereka masuk pastinya sudah ditunggu oleh Vampire, sudah ditunggu juga oleh Forival, bahkan Bigetron juga berada di area painan, mereka berada di area kempon-kempon di dalam painannya. Jasper akan bergerak dengan Kup RB-nya, ditembak kali oleh seorang Chopper, namun itu dia tidak ada peluru yang masuk, bahkan hanya ada 1 peluru tadi yang masuk ke arah seorang Jasper. Betul, dan sayang banget peluru yang masuk, peluru terakhir. Ya. Jadi nggak sempat untuk dilontarkan kembali peluru-peluru panasnya, tapi aduh sayang sekali. Kali ini kembali ada pertempuran
antara tim-tim Indonesia. Kita bakal lihat NFT, bakal berhadapan dengan tim EVOS. NFT sudah dapetin 1 knock juga ke arah tim EVOS, menyisakan 2 pemain lagi. KF bakal maju ke depan, bakal coba untuk membuka angle terlebih dahulu, tapi dari seorang Flippy melempar molotov ke bawah. Tapi ruangannya terbakar kali ini, sama-sama terbakar, tapi KF yang terkena damage, malah Flippy sehat walafiat kali ini. Ya kembali kita melihat bahkan Flippy akan coba dibakar juga. Namun KF sudah menyambut Flippy yang datang dari arah jendelanya. Knockdown didapatkan oleh EVOS Reborn di area ini. Menjadi pemain terdepan KF nampaknya akan coba dibantu oleh pemain-pemain EVOS yang lain. Karena tadi kita melihat ada satu pemain EVOS yang juga masih menggunakan sebuah kendaraan. Itu dia seorang Lyzerk akan datang ke arah ini. Betul, kita bakal lihat kali ini Red Face dalam posisi knocked out yang berarti nggak bisa diselamatkan. MSC tampaknya mendengar ada kenok-kenokan bakal join the fight kali ini karena mereka sudah mengambil bagian-bagian dekat dengan area ini juga. NFT bakal maju ke depan tapi Lyzerk dapetin juga MSC. Kali ini kita bakal lihat kali ini juga ada pergerakan seorang Ramones langsung nge-clear pinggir-pinggiran dari rumah-rumahnya. Tapi zona yang bergerak tentu akan membuat mereka harus nahan sakitnya Blue Zone kali ini. Ya apakah sempat untuk NFT masuk ke dalam circle selanjutnya karena mereka akan coba dihadang oleh tim-tim lain yang sudah berada di area ini. Red Face harusnya tidak bisa diselamatkan lagi dari arah lain. Kita melihat juga Onyx akan fight di area sungainya. Namun Lyzerk sedang mengupayakan untuk merevive satu rekannya tadi, Mela. Berenang saja di arah sungai, belum ketahuan posisinya, dilemparkan sebuah granat. Namun granat lemparan juga dilakukan oleh satu pemain yang ada di seberang yaitu Gotani. Iya, kita bakal kini dari seorang TG13 juga mulai terpantau. Di mana satu player lagi NC2 dalam posisi knockout. Terus dihujani bom oleh tim Secret. Tapi itu dia, lemparan bom dari TG13 mengenai targetnya dan langsung menumbangkan satu pemain dari tim Secret. Tapi TG13 tidak bisa bertahan dengan begitu saja karena peluru-peluru panas mulai mengenai dia juga. NC2 nggak bisa diselamatkan dan sekarang terlihat jumlah player terkikis dengan sangat cepat. 44 player sisa dari 15 tim yang tersisa kali ini. Ya saat kita tadi membahas ada banyak pemain-pemain veteran berada di area ini. NC2 adalah salah satu pemain yang baru masuk ke PMPLCA bersama dengan pemain-pemain veteran yang ada di pemain MS Chonburi. Dan kita melihat juga tadi sudah dipulangkan pemain-pemain MS Chonburi karena ternyata Matoy memulangkannya. Tapi kalau dari sisi lain kita melihat juga Lyzerk kali ini menyambut pemain NFT. Ini saling balas-balasan antara EVOS dan juga NFT. Tampaknya Lyzerk menebak tempat di mana Ramones bertahan. Lemparan bom dilontarkan cuma sayang sekali belum bisa mental ke arah Ramones ya. Lyzerk lagi berdua on fire banget. Ya kita melihat Lyzerk dan juga Ramones akan berduel di area ini. Dilemparkan kembali, meledak ke arah bawah mungkin. Namun masih ada jarak ternyata dan masih bisa melakukan healing kembali. Ponzai sangat dekat jaraknya dan langsung dipulangkan oleh seorang Stone. Betul, terlihat kali ini jumlah player, jumlah tim mulai terkikis. Bahkan NFT, EVOS, Onyx tinggal menyisakan satu member mereka. Bersama juga dengan tim Infinity yang masih melakukan healing. Untuk tim NFT gue nggak lihat tadi ya berapa jumlah healing yang mereka pegang. Cuma biasanya yang healing itu player lainnya bukan Ramones, tapi terlihat dari 4 rivals. Bakal fight juga dengan tim 2E, Chopper tertumbangkan, misalkan para Jin di sisi belakang kali ini. 2E dalam bahaya, karena mereka sekarang 1 lawan 4 kondisinya. Ya sulit sekali, bahkan akan coba dikonfirm sebuah elimination. Para Jin hanya bisa melakukan proning saja di belakang batunya, di sebelah batunya, sebuah natural obstacle yang akan coba dimanfaatkan. Healing kembali kali ini akan coba dilakukan oleh seorang para Jin karena Blue Zone sudah bergerak dan jauh jaraknya harusnya dari seorang para Jin. Dari sisi lain, For Rival juga memiliki PR yang sama. NFT sudah dipulangkan, nice try pokoknya untuk tim NFT. Dan kita melihat juga Fluket kali ini. Proning shootnya berhasil mendapatkan satu pemain, akan coba mencari yang kedua. Reed akan coba diincar, bangkit berdiri, akan coba melakukan proning shoot kembali. Namun belum, bahkan sudah ketahuan juga bisa dilembak juga oleh pemain-pemain dari For Rival yaitu Reed. Dan Reed mendapatkan seorang Fluket. Betul, knock demi knock, trading dilakukan juga. A-Pool langsung keluar dari pertahanannya, tapi dari seorang Ravenclaw memberikan covering fire. Kali ini masih menahan pergerakan dari seorang Reed. Terlihat kiri, kanan, depan, belakang semua player mulai berjatuhan. Tiba-tiba tinggal 32 player yang bertahan, 13 tim yang bertahan, dan VPE, For Rivals masih pukul-pukulan di luar area zona. Ya banyak tim yang harus fight di area luar dari circle-nya berada di area Blue Zone. Mereka harus berkutat dengan Blue Zone dan juga harus menahan damage dari peluru lawan-lawannya. Membuat banyak sekali yang tumbang, EVOS juga tumbang. Dan kita melihat kali ini kembali ada gatekeep yang terjadi. Geek Fam menunggu pemain-pemain APG untuk datang. Betul, tapi terlihat dari APG kali ini masih nahan sakitnya Blue Zone. Dia berhasil knock two player juga sedang melakukan revive, tapi dari Zero tidak bertahan lebih lama lagi dan termakan oleh sakitnya Blue Zone. Tiba-tiba hilang 2 tim. Ya. 11, 10 hilang kali ini ke arah lobby. Dan terlihat tiba-tiba 19 player yang bertahan. Ada VPE 1, ada RQ 2, For Rivals 2, Axis 2, 2E 1, Infinity 1. Yang sehat kondisi timnya tinggal 2E, Faze, dah itu aja. Bahkan Fast Clan kali ini mereka sudah berada di dalam circle-nya, jadi nyaman mereka. Dari sisi lain A-Pool masih akan terus berjuang untuk memulangkan seorang para Jin. Tidak ada waktu, namun ternyata Sama-sama A-Pool
trading kali itu. Trading kali ini kita melihat Apple dipulangkan, tapi harusnya tadi Apple pulangnya karena Blue Zone. Betul, karena Blue Zone. Tapi terlihat kali ini masih ada RRQ dan juga Bigetron yang masuk ke arah zona kita yang ke-6. Asa tampaknya sudah tinggal sendirian kali ini, di mana kayaknya dari tim RRQ melakukan healing. Karena tinggal Asa di depan, satu lagi di Blue Zone. Ya harusnya healing akan coba dilakukan dan kita melihat Miracle hampir saja bisa touchdown, ternyata disambut oleh peluru-peluru panas. Tim-tim yang sudah berada di dalam circle-nya Gatekeep kembali terjadi di PMPL Seat Championship Season yang keempat. Gotani juga akan coba menghabiskan first aid-nya, itu adalah first aid terakhir yang dia miliki. Dari arah lain Luxi bergerak kali ini bersama dengan pemain-pemain Bigetron akan coba disambut oleh Fast Clan harusnya. Betul, kita bakal lihat ke ini juga tampaknya RRQ dan juga Infinity pulang bersamaan dan tinggal menyisakan satu tim dari Indonesia. Bigetron masih punya 2 player juga tidak melakukan healing, melainkan dari kedua ini maju ke arah depan. Oh, Ryzen healing kali ini. Ya, Rezan dikirim di belakang untuk melakukan healing dan kita melihat kali ini Bigetron terus berjibaku seorang Luxi sendirian saja berada di area depan untuk menantang 4 pemain Fast Clan yang nyaman sekali mereka menjadi satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Betul, mereka nggak banyak bergerak, mereka berdiam diri saja. Tapi tampaknya Bigetron tertangkap oleh Dembrut yang melakukan healing sisi luar dari circle-nya. 2 tim tersisa, fix Faze, Chicken kali gini. Ya, Fast Clan akan mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka di hari ini karena Kacang Susu masih punya 12. Betul. Tapi ini baru circle ke-7. Kalau ini circle terakhir mungkin bisa. Tapi ini circle ke-7, masih ada circle 8, masih ada circle 9. Iya, makanya gue berani bilang, Ya. Faze fix Chicken. Karena sekarang dari seorang Kacang Susu 1 lawan 4, kalaupun dia nge-surprise Faze, nggak mungkin satu klip bisa numbangin 4 player sekaligus. Ya, sulit keadaannya untuk seorang Kacang Susu. Tapi kembali, ini adalah pembuktian dari kata-kata kita di awal. Ini adalah match yang ditunggu-tunggu oleh Kacang Susu. Karena saat bermain di Sanhok, Kacang Susu selalu berada di late game. Oke. Berarti Kacang Susu kali ini kembali membuktikan ya bahwa dia ini ahlinya Sanhok. Ya, Kacang Susu ini juga pastinya menjadi sebuah penantang untuk Badru. Karena ini Badrunya Malaysia. Lawannya Badru, lawannya Ucup juga. Tentu kita bakal lihat nanti ya, mungkin satu hari ada perlombaan gitu. Siapa dokter terkuat di muka bumi. Wah, pastinya. Untuk PUBG Mobile ya? Untuk PUBG Mobile, pastinya Indonesia akan mengirimkan Badru dan juga Ucup 2 yang sudah sangat terkenal sekali dan juga sudah terbukti sukses di PMPL Indonesia. Iya, kalau masing-masing Regen kirim 2, mungkin Indonesia cadangannya Ikiar. Oh iya benar. Dan kita juga belum tahu ya, dari regional lain kita baru mengenal Kacang Susu karena ini adalah hasil dari selalu Kacang Susu berada di late game. Sehingga kita ingat kalau Sanhok di PMPLCA kali ini Kacang Susu pasti late game. Mungkin Kacang Susu sama Logan lah, dia tahu ya. Logan berapa kali juga melakukan healing. Tapi untuk regen-regen lainnya belum terpantau yang langganan healing siapa aja. Tapi ini dia momen WWCD dari tim FaZe Clan, di mana mereka berhasil bertahan hingga akhir berempat juga. Tapi hanya membawa 3 poin eliminasi. Ya, hanya membawa 3